Iya, anak bahasa. Jadi di sini kami berdua mau sosialisasi tentang pentingnya parenting untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Jadi biar nggak cuma ibu-ibu aja yang mengasuh anak, biar kan Kak Rizky. Iya, benar sekali. Tapi sebelum itu perkenalkan kami berdua dulu ya, saya Kak Nisa dari. Saya Rizky. Oke, jadi bapak-bapak dan ibu udah punya anak semua belum? Bunda siapa ini? Bunda siapa? Saya namanya Bunda Cia. Oh, Bunda Cia. Saya ada juga kembar. Iya. Repot ya, capek. Kalau boleh tahu umurnya berapa ya? Umurnya 3 sama 2 tahun. Beda sisi Tahun. tahun. Baik, di pagi yang cerah ini kami akan memulai penyuluhan kami di balai RW kita ini. Jadi saya akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara membangun komunikasi yang nyaman dan seru dengan anak. Namun sebelum itu semua, partner saya, Kak Alisa, akan. Kenapa nak? Ibu pusing dulu sering nggak kayak gitu? Punya anak, tapi lebih sering curhat ke temennya daripada ke ibu sendiri. Sering bu. Iya. Enggak siapa yang punya anak kan dikasihin, anak lagi apa? Tapi malah main HP. Jadi ibu, keterbukaan itu bukan hanya sebagai indikator bahwa komunikasi antara kita sebagai anak itu bagus, tapi keterbukaan adalah sebuah pola yang dimana anak itu merasa dapat menceritakan perasaannya. Nah, keterbukaan itu bukan juga bebas tanpa batas ya ibu, tapi keterbukaan itu adalah suatu hal yang dimana kita tuh dapat berkomunikasi dua arah, terus anak kita tuh dapat menceritakan segala hal yang kita lalui dengan happy, dengan rasa aman dan nyaman. Saya tuh pernah mendengar ini ya ibu, ada anak yang bunuh diri karena dia tuh merasa orang tuanya tuh nggak memahami mereka, karena menurut dia orang tuanya tuh nggak mau menjadi pendengar bagi dia. Selain itu, anak tersebut juga mengalami tekanan batin dan tekanan akademik karena orang tuanya tuh menuntut dia untuk perfect gitu. Kan kita nggak mau ya anak kita tuh bunuh diri ataupun terjerumus pada pergaulan salah hanya karena kita tidak mampu memberikan komunikasi dan keterbukaan. Jadi agar kita terhindar agar anak kita terhindar dari pergaulan bebas atau apa itu ya kayak pergaulan yang minum alkohol atau juga anak kita jadi ketergantungan pada narkoba, kita harus menjadi orang tua yang terbuka, orang tua yang terbuka dan memberikan komunikasi yang sehat. Karena masih banyak kasus di mana anak-anak itu kabur dari rumah dan terjerat pada kejahatan atau kriminal. Jadi saya tekankan lagi pada ibu-ibu atau bapak-bapak agar kita menjadi orang tua yang peduli, menjadi orang tua yang menjadi pendengar yang aktif, menjadi teman yang baik, menjadi apa ya bu ya? Bunda tuh masih balita. Kalau bapak-bapak? Wah, anak saya sih rajin sih. Jadinya kalau curhat-curhat gitu emang lebih terbuka ke orang tua. Nah, ibu tahu nggak kenapa keterbukaan antara ibu-ibu atau bapak-bapak ke anaknya itu penting? Tahu nggak? Ada nggak? Kurang tahu bu, gimana ya? Nah, jadi gini ibu-ibu, kalau anak kita terbuka sama kita, anak kita tuh lebih percaya diri, lebih ceria gitu. Tapi ini kalau misal punya anak remaja ya bu ya,
kalau dia tuh juga orang yang terbuka ke kita ya biar pasti kayak gini kalau misal punya gebetan ya kayak gebetan itu gini nanti kita lagi suka sama cowok ini pasti kita nanti rasanya masa sih siapa nah gitu terus nanti ada kita tuh lebih merasa waduh aku kan kalau di kita tuh sering ya ibu ya kan waduh gitu kalau yang kurang terbuka sama anaknya ada nggak kayak anaknya tuh lebih sering main HP aja ada nggak dulu? Masih dong. Masih belum. Masih belum. Oh iya masih belum. Jadi kita harus tetap aja. Sering sibuk kerja, jadi nggak ada waktu buat kerjain kepada anak. Jadi anak tuh lebih ngerasa nggak ada yang suka aku ya gitu. Terus ada lagi. Oke nih, jadi siapa nih yang di sini kalau weekend tuh sering sekali menyempatkan waktu kayak tamasya, mungkin ke ini ya ke Taman Buko, ke Kota Lama, atau enggak sempet lah ke luar kota kayak Malang. Nah, dengan cara kita menyempatkan waktu dengan berlibur itu, waktu libur dengan keluarga, kita tuh membangun apa ya kayak ini keterikatan, membangun hubungan emosional. Karena kalau kita liburan gitu ya pasti kita tuh sama aja tuh bekerja sama dan berkomunikasi. Selain itu kita juga terbuka gitu ibu. Kadang anak kita tuh bilang gini, mama itu lihat deh di luar ada burung. Atau enggak nanti anak kita tuh bilang gini, mama kenapa sih kok pohon-pohon itu bergerak gitu. Jadi menyempatkan waktu itu juga salah satu cara untuk kita menjaga hubungan yang baik dengan anak kita, menjaga keterbukaan juga. Nah, kadang saya tuh pernah ya ibu ketemu sama ibu-ibu yang masih usia 30 tahun gitu, punya anak satu ya kan. Itu cerita kalau anaknya dia tuh sudah nggak sering cerita ke dia, sudah lebih sering cerita ke temennya dan nggak terbuka sama dia. Jadi lebih banyak rahasia di antara mereka gitu. Terus saya tanya kan, emang ibu masih sering nggak cerita atau enggak anaknya masih sering nggak cerita-cerita random gitu? Nah si ibunya tuh bilang gini, enggak, soalnya saya tuh udah sibuk kerja mbak, udah sibuk kerja. Terus kalau saya pulang ke rumah tuh udah capek, jadi nggak sempet dia komunikasi sama anak saya. Nah itu tuh menjadi hambatan kita dalam berkomunikasi dan terbuka gitu loh ibu. Jadi memang ini ya faktor kerja tuh menghambat keterbukaan kita dengan anak kita. Nah jadi saran saya ya ibu ya mungkin kita bisa menyempatkan waktu 10 menit lah atau 5 menit lah dalam setiap hari untuk saling komunikasi agar ibu bapak-bapak membandingkan antara ibu orang tua dengan anak tak tidak pak. Ada yang tahu nggak? Atau mungkin ada yang ngalami? Nggak ada. Oke, itu kan ibu dan bapak kan masih punya anak yang baru, jadi kita bahas aja. Oke, jadi yang pertama tuh ada pola asuh yang otoriter. Ibu tahu nggak pola asuh otoriter gimana? Sering marah-marah. Terus ada tahu lagi nggak? Yang kayak pengasuhan ketat itu bukan. Bener dong, udah juga. Bener juga udah. Jadi kalau asuh otoriter tuh membuat anak kita tuh lebih jauh dari kita. Justru malah lebih tidak bukan, justru lebih malah banyak rahasia. Jadi anak tuh malah lebih sering diam kalau kita ibu bapak itu. Terus ada lagi kedua adalah kesibukan kerja orang tua. Jadi kalau orang tua tuh malah lebih sibuk kerja daripada ngasuh anak atau malah lebih sibuk kayak main gadget tuh ada ya kalau di era sekarang tuh bapak lebih sering main gadget daripada ngasuh anak. Ibu pak ada yang lihat nggak? Ada. Memang susah. Terus selanjutnya adalah minim kebiasaan komunikasi. Jadi kalau jarang ada komunikasi antara bapak-bapak dengan anaknya atau ibu kepada anaknya tuh justru malah bikin anaknya tuh lebih nggak mau curhat. Jadi lebih sering curhat ke temannya. Dan lalu ada cara. Kalau kita bingung bagaimana cara agar
penggunaan komunikasi positif itu kayak misal anak kita tuh lagi curhat, nah jangan diginiin, dong kamu tuh harusnya jangan gitu, jangan begitu, jangan beda bapak. Nah tapi harus direspon dulu, didengerin dulu kayak kenapa kok bisa gitu, jadi misalnya dulu alasannya. Lalu selanjutnya ada menghormati privasi anak. Nah, anak kan pasti punya privasi ya, sama kayak ibu-ibu sama bapak punya privasi sendiri. Nah, kita juga harus menghormati privasi anak kita, biar anak kita tuh merasa kita tuh respect gitu loh. Terus kita tuh meskipun kami aku tuh mulai kami itu tetap kasih aku kesempatan, aku kasih ngobrol, kasih aku hal yang cukup nyaman gitu. Jadi sudah paham ibu bapak? Sudah. Ini kasih tanya kan sampai. Oke, udah jelas ya bu materinya. Jadi ada yang tanya nggak? Kita bakal tanya. Oke bu, bunda siapa dulu? Bunda Laura. Bunda Laura. Oke, apa nih bu? Iya, jadi Bu, ini kan saya punya anak tuh yang usianya sekitar 2 tahun ya. Dan di kita umur itu tuh masih, saya kalau misalnya ngajak ngobrol sama anak saya tuh yang masih agak kesusahan gitu. Bagaimana anak saya tuh kurang responsif terhadap saya. Nah jadi saya tuh bingung, gimana ya cara anaknya tuh biar membalas apa yang saya omongin gitu. Oke, anaknya bunda mana tuh cewek atau cowok? Kebetulan cowok. Oh cowok. Oke, jadi gini dulu, kalau anak kita cowok dia masih 2 tahun tuh kita komunikasinya pakai alatnya dia, jadi kayak ngobrol-ngobrol. Nah misal bunda Nora tuh lagi mau ngajak ngobrol tentang makan, nah nanti kalau ngobrol-ngobrolnya tuh dia ajak makan juga gitu. Nah gitu bunda Nora. Jadi memang berbeda sama obrolan dengan orang dewasa. Nah kalau obrolan sama anak yang balita tuh lebih sering pakai media lainnya aja dulu. Nah dari hal kecil itu nanti anaknya bunda Nora jadi lebih terbuka ke bunda Nora gitu. Jadi berkomunikasinya dengan menggunakan media ya. Benar. Jadi kesimpulan dari materi yang saya katakan hari ini adalah bahwa kita itu harus membangun kepekaan dengan cara kita membuka terlebih dahulu kepada anak kita. Jadi kita bisa mengajak anak kita bercerita kayak, Kak, mama hari ini tuh ke arisan loh, kakak nggak ikut nggak? Nah kalau keterbukaan tersebut, anak kita tuh akan menjadi lebih dekat dengan kita, menjadi lebih percaya dengan kita, dan kita akan membangun hubungan emosional yang baik. Lalu setelah kita terbuka dengan anak kita juga harus mendengarkan cerita anak kita. Nah dengan cara kita mendengarkan cerita anak kita tuh semakin bisa pada kita. Terus kita akan menjadi orang tua yang seperti sahabat kita bagi mereka. Nah kalau kita menjadi sahabat bagi mereka, anak kita tuh lebih tenang di rumah, lebih happy gitu. Nah terus selain itu kita juga nggak boleh menerapkan perilaku atau pola asuh yang otoriter. Jadi kita memang harus menjadi orang tua yang teman gitu. Lalu seperti yang saya katakan tadi, memang untuk membangun keterbukaan itu harus dari kita dulu. Kita juga bisa melakukan kegiatan piknik. Jadi dengan kegiatan piknik di setiap minggu, kita kan jadi Bapak Ibu sudah tahu kan apa materi yang akan saya berikan? Bapak Ibu lupa saya bilang tadi apa? Nah ini adalah judul saya. Bagaimana cara membangun komunikasi yang nyaman dan seru dengan anak. Baik, saya akan memberikan materi tentang itu. Tapi sebelum itu, mungkin ini ada poster untuk Bapak dan Ibu agar bisa dilihat. Ya baik. Bagaimana sih cara membangun komunikasi yang nyaman dan seru dengan anak? Ada beberapa cara ya Bapak dan Ibu. Mungkin yang pertama adalah memberikan perhatian penuh saat anak berbicara. Di sini siapa yang jarang memberikan perhatian ketika anaknya ini mengobrol dengan orang tuanya? Sama Bapak Ibu, ada nggak di sini? Ada saya. Oh, gimana Bu? Kok bisa
kayak kapan nggak emang apa jarang ngobrol sama orang tuanya gitu, orang tuanya. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu sudah tahu kan cara membangun komunikasi yang nyaman dan menyenangkan untuk anak. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah membangun komunikasi, nanti kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan tidak menghakimi. Ada berbagai cara Bapak dan Ibu. Ya. Yang pertama, bangun suasana aman untuk anak. Di sini siapa yang masih sering bertengkar sama Pak Su? Ada saya bertengkar. Iya ini bapaknya. Bertengkar sering. Iya, sering kadang kan kalau misalnya bapaknya lagi kerja, saya kecapean di rumah gitu. Terus kadang ngurus anak kan juga repot ya Pak ya. Nah, tapi ini suami saya juga repot. Jadi kan sama-sama capek gitu. Nah, gara-gara sama-sama capek, jadi berantem. Oh, kalau saya alhamdulillah enggak ya, karena suami saya itu benar-benar perhatian ke saya. Dia kalau menurut dia siangnya kerja, malamnya anak. Jadi saya bisa istirahat. Kalau saya itu ya, kalau suami saya bilang DM sama saya. Jadi kalau untuk bertengkar ini jarang banget. Karena udah LDR masa bertengkar gitu loh, makanya jarang banget. Iya. Nah, membangun suasana aman untuk anak itu tidak hanya dengan memberikan respon atau komunikasi yang baik untuk anak, namun dengan cara menghindari pertengkaran dengan paksu ketika ada anak ya gitu. Karena anak-anak itu akan melihat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, Bapak dan Ibu. Yang kedua ada validasi perasaan anak dan Bapak dan Ibu. Ya, di sini siapa yang belum tahu cara validasi perasaan anak? Ada yang tahu nggak caranya? Nggak ada yang tahu. Masih bingung ya. Bingung. Masih cerita. Kalau ditanya tuh mereka nggak mau jawab biasanya. Saya anak kita kan juga yang masih balita-balita gitu. Oh ya, jadi ada beberapa kemungkinan Bapak dan Ibu kenapa anak tidak jarang atau tidak bercerita kepada Bapak dan Ibu. Nyambung ke materi yang saya berikan tadi, mungkin lingkungan yang tidak nyaman ataupun respon kita yang membuat anak tidak ingin bercerita terhadap orang tuanya. Cara memvalidasi perasaan anak yaitu yang pertama adalah mendengarkan cerita anak. Jika anak keluar kesalahan, tolong ya Bapak dan Ibu didengarkan dulu dan jangan membuat kesimpulan atau menyalahkan anak secara langsung tanpa tahu ceritanya dulu. Jadi pahami dulu perasaan anak, lalu kemudian jika anak melakukan sebuah kesalahan, berikan respon yang membangun ataupun untuk merubah kesalahan tersebut, namun tidak dengan cara menghakimi Bapak dan Ibu. Nah, materi yang kedua ini menyambung ke poin ketiga, dan jangan juga memberikan komentar buruk terhadap anak. Anak jika diberikan respon yang buruk, komentar yang buruk, apalagi dari orang tua sendiri, anak akan merasa sangat terpukul Bapak dan Ibu. Anak akan merasa sangat down sekali. Di sini ada nggak yang dulu waktu kecil memiliki pengalaman serupa? Mungkin waktu Bapak dan Ibu dijudge sama orang tua. Iya, saya sering. Apalagi waktu saya masih kecil gitu ya. Saya melakukan kesalahan kecil aja, mungkin contohnya tuh saya habis makan, tapi itu nggak sengaja jatuhin piring gitu. Langsung dikasih komentar buruk. Kamu gimana sih kok gak hati-hati? Kenapa kayak gitu? Padahal asli waktu itu saya lagi kepleset apa-apa, tapi nggak diberikan space untuk cerita. Gitu Pak. Ada yang lagi? Ini Bapak dan Ibu ingin berbagi pengalaman yang sama? Bapak Afi, bagaimana? Waktu masa kecil dulu. Ya, contohnya dulunya saat saya mengaji gitu. Kan dulu kan ada, kan pasti kan ada bolos satu gitu. Nah itu dimarahi sama orang tua saya. Tapi ya saya saat udah jadi orang tua ya, kalau mereka misal mengajinya kayak bosan sehari, kayak izin sehari gitu gak apa-apa, gak akan saya marahi gitu. Sudah baik ya Bapak dan Ibu di sini. Mungkin memang belajar dari pengalaman adalah yang baik ya. Baik Bapak dan Ibu, komunikasi antara orang tua dan anak adalah jembatan yang sangat penting yang menghubungkan dua dunia yang seringkali berbeda. Dunia dewasa yang penuh tanggung jawab dan dunia anak yang masih polos
jujur dan penuh rasa ingin tahu. Ketika komunikasi ini berjalan dengan baik, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih terbuka dan lebih percaya diri, kemudian memiliki ikatan emosional yang baik dan kuat dengan orang tuanya. Sebaliknya, ketika komunikasi tersumbat oleh kesibukan penilaian atau kurangnya perhatian, maka anak bisa merasakan perasaan asing di rumahnya sendiri. Kemudian untuk itu membangun komunikasi yang nyaman dan menyenangkan dengan anak bukanlah hal yang bisa diabaikan. Komunikasi yang baik akan membentuk fondasi hubungan yang kokoh, tempat anak merasa aman untuk bercerita, mencurahkan isi hati, bukan membicarakan kegagalan atau kesalahan yang mereka alami tanpa rasa takut. Namun menciptakan komunikasi semacam ini membutuhkan kesadaran dan usaha dari orang tua. Langkah pertama adalah memberikan perhatian penuh saat anak berbicara. Di era digital saat ini tak jarang anak mencoba mengajak bicara, namun perhatian orang tua teralihkan oleh ponsel, pekerjaan, dan lain-lainnya. Padahal bagi anak, didengarkan adalah bentuk cinta. Jadi saat mereka bicara dan kita benar-benar menatap mata mereka, mengganggu atau menanggapi dengan tulus, mereka akan merasa bahwa keberadaan mereka sangat dihargai. Ini adalah dasar dari komunikasi yang efektif. Dan selanjutnya, orang tua perlu memberikan respon yang tepat agar anak merasa didengar dan dipahami. Respon ini tidak harus selalu berupa solusi atau saran. Kadang anak hanya butuh tempat bercerita saat orang tua terbiasa langsung seperti menyela atau mengkoreksi. Jadi seolah-olah anak ini merasa ini adalah sebuah kesalahan. Oleh karena itu, belajar untuk mendengarkan tanpa langsung menghakimi dan membiarkan anak mengekspresikan perasaannya dengan tenang. Bahkan jika cerita mereka terdengar sepele atau tidak penting bagi kita, tetaplah berikan ruang bagi anak. Itu bisa saja menjadi hal yang penting untuk mereka. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, menciptakan lingkungan yang aman dan tidak menghakimi di rumah sangatlah krusial. Suasana rumah yang nyaman, terbuka, dan bebas dari komentar negatif akan membuat anak merasa bahwa rumah adalah tempat paling aman untuk pulang. Bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Anak yang terbiasa dimarahi saat bercerita akan belajar menyimpan masalah sendiri atau mencurahkan isi hati. Maka dari itu, dalam proses ini, hindarilah komentar buruk dalam membandingkan anak dengan anak yang lain. Hal itu hanya akan melukai harga diri dan perasaan anak kalian sendiri. Cobalah lebih banyak mendengarkan daripada menilai. Kemudian misalnya seperti anak saat berkata, aku marah sama temanku, daripada langsung jawab, kamu jangan gampang marah. Lebih baik kalian mengucapkan, oh kamu marah, boleh cerita nggak kenapa? Kalimat semacam ini membuka ruang komunikasi yang baik dan bukan menutup komunikasinya. Selain itu, kalian harus memberikan waktu khusus untuk berbicara dan bertukar cerita dengan anak di tengah kesibukan sehari-hari kalian. Ini bisa menjadi waktu yang sangat berharga. Orang tua dapat menjadwalkan waktu rutin untuk berkomunikasi dengan anaknya, seperti sebelum tidur atau saat makan malam, untuk mengobrol santai, bisa juga dengan melakukan kegiatan yang lain-lain. Yang tak kalah penting, orang tua itu gini ya Bapak Ibu, orang tua perlu menjadi pribadi yang terbuka. Jangan hanya berharap anak bercerita, sementara orang tua sendiri sangat tertutup dan tidak ingin memancing anaknya. Ceritakan pengalaman masa kecil kalian,
perasaan atau hal-hal yang pernah membuat kita takut dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi anak-anak akan tertarik untuk terbuka kepada bapak dan ibu. Dengan begitu, anak akan belajar bahwa perasaan mereka itu dapat divalidasi. Yang terakhir, komunikasi yang efektif dan menyenangkan juga harus bisa dijaga dengan konsistensi, kemudian ketulusan dan perasaan yang kondusif. Anak-anak bisa merasakan ketika orang tua itu bicara hanya sekedar basa-basi. Oleh karena itu setiap interaksi bapak dan ibu itu harus memberikan niat yang tulus untuk membangun kedekatan, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai orang tua ya. Semakin kuat pula komunikasinya terjalin, semakin kuat pula ikatan emosional yang terjalin. Dalam dunia ini yang serba cepat dan sangat kompetitif seperti sekarang, anak-anak menghadapi banyak pressure dari dunia luar. Ketika rumah dan orang tua itu bisa menjadi tempat berlindung yang nyaman secara fisik dan emosional, mereka akan tumbuh dengan mental yang sehat dan hati yang bahagia. Kemudian maka mari kita mulai dari hal kecil ya, seperti mematikan ponsel saat anak berbicara dan menghargai setiap detail cerita yang anak berikan ya dan ibu, agar anak merasa sangat mendapatkan afeksi yang baik dari para orang tua. Jadi obrolan ringan setiap hari untuk menciptakan komunikasi, bukan hanya soal bicara, tapi soal hadir dan menjadi figur orang tua sepenuhnya. Dengan membangun komunikasi yang nyaman dan menyenangkan, kita itu tidak hanya menjadi pendengar pakaian, tapi juga menjadi tempat pulang terbaik. Sudah sampai di ujung materi ya Bapak dan Ibu. Jadi ini materi terakhir ada berikan waktu khusus untuk berkomunikasi dan bertukar cerita dengan anak. Contohnya yang pertama adalah ciptakan kegiatan seru bersama. Di sini Bapak Ibu setiap hari weekend masih meluangkan waktu nggak untuk family time? Gimana responnya anak terhadap itu Bapak dan Ibu? Senang. Happy. Sudah baik ya, mungkin tidak ada yang lebih penting untuk dibahas. Jadi yang kedua ada orang tua juga harus bisa terbuka dengan anak. Di sini Bapak Ibu masih suka cerita pengalamannya nggak terhadap anak? Masih. Contohnya bagaimana ya Bapak Ibu? Ya contohnya, jadi dulu, jadi saya pernah sering sih bagi pengalaman ke anak. Contohnya kayak dulu saya sering mokel gitu pas puasa. Nah, saya kasih tahu ke anak saya jangan mokel, jangan tiru Jadi penting ya untuk Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman ke anak, karena mungkin anak ingin tahu juga sebagai cerita dari perjalanan hidup orang tuanya. Gimana Bapak dan Ibu sekalian? Seru nggak? Jadi udah paham ya cara dia komunikasi sama anak dan cara dia terbuka sama kita? Sudah paham. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang masih dibingungkan? Iya. Sudah cukup sih. Iya. Sudah tercerahkan semua berarti ya? Iya. Jadi sekian ya dari kami berdua untuk sosialisasi di BFB ini. Semoga kita semua akan menjadi orang tua yang baik dan saling terbuka dengan anak kita. Ya, Kami berdua, saya Rizky Zafar. saya Anissa Putri. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye.